Halo, senang sekali Anda bisa gabung lagi dengan kami. Hari ini kita mau kupas tuntas kiriman Anda nih, dokumen PDF Yohanes 2a. Fokus kita jelas ya, kisah pernikahan di Kana. Itu loh, mujizat pertama Yesus versi Yohanes. Plus, kita lihat juga refleksi teologis dari sumber ini soal pernikahan, kasih, dan kehidupan Kristen. Betul. Sumbernya ini cukup lengkap ya. Ada kutipan dari Yohanes, Kejadian, Markus, Matius, Efesus, 1 Korintus juga. Ada analisis teologisnya juga. Jadi, ya, misi kita menggali insight penting dari sini. Oke, siap. Kita coba pahami makna mujizat itu, terus pandangan sumber soal nikah dan cerai. Langsung aja deh, bayangin ada pesta nikah, lagi seru-serunya, anggurnya habis. Wah, panik itu pasti panitianya. Nah, di situ ada Yesus sama ibunya. Terus ibu Yesus bilang ke Yesus, mereka kehabisan anggur. Respons Yesus awalnya agak gimana gitu ya? Saatku belum tiba. Iya kan? Tapi ibunya kayaknya cuek aja. Langsung bilang ke pelayan, pokoknya apa yang dia katakan, lakuin aja. Hebat keyakinan ibunya ya. Banget. Singkat cerita, Yesus suruh isi 6 tempayan batu besar pakai air. Terus, ya gitu deh, airnya jadi anggur. Dan bukan anggur biasa ya, tapi kualitas terbaik. Pemimpin pestanya aja kaget. Nah, poin penting dari sumber ini, katanya ini bukan sekedar nolongin pesta, tapi lewat ini, Yesus menyatakan kemuliaannya. Betul sekali. Sumber ini menekankan banget ayat 11 itu bilang ini tanda pertama. Tujuannya ilahi, bukan logistik semata. Seperti di analisis 5W1H di sumber Anda, ini momen Yesus nunjukin siapa dia, kemuliaannya, dan membangkitkan iman. Jadi semacam pernyataan misi gitu ya? Bisa dibilang begitu. Dan menariknya, pilihan lokasinya di pesta pernikahan, menurut sumber, itu nunjukin Yesus peduli banget sama institusi pernikahan. Nah, kepedulian pada pernikahan ini jadi tema penting ya di sumber ini. Langsung nyambung ke Kejadian 2.18. Iya, soal penolong sepadan, rancangan awal Allah. Kontras banget sama sikap soal perceraian. Di Markus 10 itu apa yang sudah disatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Betul. Sumber ini bahkan ngomongnya lugas banget ya, sampai bilang berhenti berpikir untuk bercerai. Allah benci perceraian. Wah, Iya, pesannya kuat dan langsung. Sumber ini lalu menjelaskan argumen teologisnya. Di Markus 10 itu kan, Yesus bilang, Musa izinkan cerai itu karena ketegaran hati. Jadi bukan rencana ideal Allah. oh jadi karena manusianya keras kepala gitu ya, bukan maunya Tuhan dari awal. Tepat. Rencana awalnya kan kesatuan satu daging. Nah, ini lalu dikaitkan ke panggilan yang lebih luas. Kasih tanpa syarat. Meniru kasih Allah, puncaknya di Yohanes 3.16 itu. Jadi kesulitan nikah pun bisa jadi arena latihan kasih. Menarik. Kasih tanpa syarat ini jadi kunci ya. Sumber juga bahas perintah utama di Matius 22 kan. Kasih Allah dan sesama. Iya, Terus di Efesus 5 lebih spesifik lagi. Istri diminta tunduk seperti kepada Tuhan. dan suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Sampai rela berkorban. Itu dia, tetap mengasihi walau pasangan ya mungkin nggak sempurna atau nggak berubah. Betul. Sumber ini juga nggak lupa kasih nasihat buat yang belum nikah. Soal sopan, santun, jujur, mandiri finansial dulu, jaga kesucian. Penting itu, soal hindari seks pranikah. Dan pakai masa lajang buat melayani Tuhan. Prinsipnya sama, kesetiaan, kekudusan. Prinsip yang sama ya, apapun statusnya. Dan hubungan suami istri dengan Kristus jemaat di Efesus 5 itu, sumber menyebutnya rahasia besar. Menunjukkan dalamnya makna pernikahan. Tapi, di sisi lain, ada peringatan keras banget soal dosa seksual. Oh ya, gimana tuh? Mengutip Matius 5, bahkan baru menginginkan dalam hati aja udah dihitung zina. Terus 1 Korintus 6, pelaku dosa seksual nggak warisi kerajaan Allah. Wah, serius ya? Banget. Sampai 1 Korintus 5 bilang jangan bergaul akrab sama orang yang hidup dalam percabulan. Sumber ini melihatnya sebagai pintu masuk iblis buat hancurin keluarga, ujungnya bisa cerai. Ngeri juga ya dampaknya. Iya, kontras banget sama panggilan kita sebagai anak-anak terang di Efesus 5, yang harusnya hidup kudus. Nah, kalau kita lihat dari kacamata teologi yang dipakai sumber ini, teologi reform ya namanya, Oke. mereka melihat mujizat Kana ini sebagai cerminan prinsip iman mereka,
Yesus sebagai satu-satunya sumber sukacita sejati, anggur baru itu, dan keselamatan. Itu solus Christus. Kemuliaan Allah dinyatakan lewat Yesus, soli Deo Gloria. Iman murid muncul karena anugerah, bukan usaha mereka, sola gratia, sola fide. Dan semua berdasarkan ketaatan pada firman, sola scriptura. Jadi, kayak makna teologisnya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, sumber ini melihat mujizat pertama Yesus itu bukan sekedar peristiwa ajaib, tapi momen penting Yesus nunjukin siapa dia, sekaligus nunjukin kepeduliannya pada hidup manusia, termasuk pernikahan. Betul. Dan pernikahan menurut sumber ini, itu rancangan Allah yang suci. Butuh komitmen, kasih total, setia, dan perjuangan keras melawan perceraian dan dosa. Terutama dosa seksual ya tadi. Iya, dosa seksual dianggap sangat merusak. Sumber ini kayaknya menantang kita ya buat refleksi diri. Di mana sih kita cari kepuasan sejati? Di hal sementara kayak anggur pesta? Atau di Kristus, sumber anggur baru yang sejati? Pertanyaan bagus tuh. Dan gimana kita taat pada ajarannya? Soal kasih dan kudus, walau sulit. Mungkin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat anggur baru ini simbol sukacita dari Kristus, di area mana dalam hidup Anda sekarang, Anda paling butuh mengalami sukacita sejati itu? Wah, pertanyaan yang dalam. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di sesi bedah sumber berikutnya.